Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Libra menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Libra dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada zodiak Libra agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Queen of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, terkadang masa lalu meninggalkan luka yang sulit untuk dilupakan. Dalam perjalanan hidupmu, ada kejadian yang membuatmu merasa dibuang begitu saja, seolah-olah keberadaanmu tak berarti di mata mereka. Rasa sakit itu mungkin tetap bertahan, menyisakan dendam yang belum benar-benar terhapus yang saya lihat. Meski banyak waktu telah berlalu, bayangan masa lalu itu kadang hadir tanpa permisi, mempengaruhi caramu memandang orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu merasa bahwa kepercayaan sudah tak ada lagi, dan luka lama itu masih sesekali menyakitkan hatimu. Namun, jangan biarkan dendam dan rasa sakit itu terus menahanmu di tempat yang sama. Masa depanmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memeluk kenangan pahit. Energi dan waktumu lebih baik diarahkan ke hal-hal yang bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Jangan ragu untuk melepaskan semua beban ini, karena terkadang kita harus merelakan masa lalu agar ruang di hati bisa dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Saat kamu mulai berdamai dengan pengalaman pahit ini, kamu akan merasakan sebuah kelegaan. Bukannya melupakan, tetapi mengubah sudut pandangmu terhadap masa lalu. Dengan begitu kamu bisa mengambil pelajaran tanpa harus menyimpan dendam. Setiap orang punya alasan untuk bertindak, dan kamu layak mendapatkan kedamaian dalam dirimu sendiri tanpa dibebani oleh masa lalu. Di dalam kehidupan Libra yang saya lihat sepertinya ada dendam tersirat di hatimu ya brother. Mungkin kamu pernah dicampakkan seseorang, sehingga dendam ini selalu membayangi dirimu ya. Kamu belum puas kalau dia tidak, kamu belum puas kalau dia tidak terpuruk di depan matamu ya. Kayaknya kalau dendam ini kayaknya akan membawa bencana juga di dalam hati kita ya brother. Mungkin kamu sudah saatnya mulai berdamai dengan hatimu ya. Namun solusi dari saya yaitu untuk melepaskan dendam ini, mulailah dengan memaafkan. Maafkan mereka yang menyakitimu, dan yang paling penting, maafkan dirimu sendiri atas semua rasa sakit yang kamu bawa selama ini.
Latihlah dirimu untuk berfokus pada hal-hal positif seperti menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Jika perlu, berbicaralah dengan orang terdekat atau seorang profesional yang bisa membantumu mengurai perasaan ini. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kesehatan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik yang kedua ya, saudara, yaitu tentang kesehatan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan. Three of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kesehatan. Kesehatan adalah cerminan dari bagaimana kamu merawat dirimu sendiri. Stres yang kamu rasakan karena pengalaman-pengalaman negatif dapat mempengaruhi kesehatan fisikmu maupun mentalmu. Mungkin kamu merasakan gangguan tidur atau sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Itu adalah sinyal dari tubuhmu yang memberitahu bahwa ada beban emosional yang mempengaruhimu. Memelihara dendam bisa menambah beban pada tubuhmu, membuatmu merasa lelah secara fisik dan mental. Tubuh dan pikiranmu memerlukan perawatan yang serius, terutama untuk mengatasi stres. Maka dari itu, mulailah dengan kegiatan yang bisa membuatmu rileks seperti meditasi, yoga, atau bahkan sekedar berjalan santai di alam terbuka. Cara sederhana ini bisa membantumu melepaskan ketegangan dan kembali menemukan keseimbangan. Perhatikan juga pola makanmu, karena energi tubuhmu akan terpengaruh oleh asupan makanan yang kamu konsumsi. Ketika kamu mulai merawat tubuhmu dengan penuh perhatian, energi positif pun akan mengalir dan perlahan kesehatanmu akan membaik. Menjaga kesehatan adalah langkah penting agar kamu bisa menjalani kehidupan dengan lebih bahagia dan tanpa beban emosional yang menumpuk. Di dalam kesehatan Libra maksud saya ya. Di dalam kesehatan Libra yang saya lihat sepertinya fisikmu terganggu ya brother. Seperti kamu susah tidur. Ini susah tidur karena ada masih dendam yang kamu pikirkan ya. Jadi kamu masih terbayang-bayang, jadi makanya tidur pun agak susah ini ya. Namun solusi dari saya yaitu lakukanlah aktivitas yang membantu meredakan stres, seperti olahraga ringan atau meditasi. Pastikan kamu mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan aturlah pola makanmu dengan makanan yang bergizi. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang percintaan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya saudara, yaitu tentang percintaan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. Eight of Swords. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, cinta adalah salah satu hal yang paling rumit ketika kamu merasa takut terluka lagi. Luka dari hubungan masa lalu membuatmu menutup hati rapat-rapat. Kamu takut jika nanti harus mengulangi pengalaman yang menyakitkan. Setiap kali ada seseorang yang mencoba mendekat, kamu ragu dan cenderung menjaga jarak. Bukan karena kamu tidak ingin mencintai, tetapi trauma itu membuatmu memilih untuk melindungi diri dari rasa sakit yang sama. Namun, cinta yang tulus tidak selalu datang dengan niat melukai. Ada seseorang di luar sana yang ingin mencintaimu dengan sepenuh hati, tetapi
Untuk bisa menerimanya, kamu perlu memberanikan diri untuk membuka hatimu. Tak perlu terburu-buru. Mulailah dengan perlahan. Berikan dirimu kesempatan untuk mengenal orang tersebut tanpa ada tekanan atau harapan yang terlalu tinggi. Hati yang terluka memang butuh waktu untuk sembuh dan tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Saat kamu mulai melihat bahwa cinta tidak selalu menyakitkan, perasaanmu akan lebih terbuka. Perlahan-lahan, kamu bisa menikmati kembali kebahagiaan dalam mencintai dan dicintai. Dengan tetap menjaga batasan agar hatimu tetap aman. Cinta bisa menjadi penyembuh asalkan kamu mau memberi kesempatan. Di dalam percintaan Libra yang saya lihat sepertinya trauma. Trauma berarti ada kaitannya dengan kehidupan yang saya lihat ya. Ada dendam yang berarti yang kita lihat tadi ya, di dalam kehidupan Libra sepertinya ada dendam dibuang orang ya. Mungkinkah ini faktor seseorang yang dulu karena kamu sayang ya. Orang yang kamu sayang membuangmu sehingga kamu dendam kepada dia ya. Kamu ingin melihatnya hancur di depan matamu. Sungguh-sungguh ngeri dendam ini ya. Namun solusi dari saya yaitu cobalah untuk membuka hatimu sedikit demi sedikit. Mulailah dari persahabatan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih dalam. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Beri kesempatan pada dirimu untuk merasakan prosesnya. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu tentang keuangan. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. Two of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, keuanganmu mungkin berada di tahap yang memerlukan perhatian lebih yang saya lihat. Beberapa pengeluaran yang tidak terduga atau kebiasaan belanja yang sulit dikendalikan mungkin membuatmu sedikit kerepotan dalam mengatur anggaran. Ada saat-saat di mana kamu merasa sudah mengelola keuangan dengan baik, tetapi tiba-tiba muncul kebutuhan lain yang harus segera dipenuhi. Hal ini membuatmu merasa keuanganmu tak pernah cukup atau selalu dalam posisi terancam. Namun, dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengatasi tantangan ini. Penting untuk mulai mencatat pengeluaran dan membuat anggaran yang lebih ketat. Cobalah untuk menunda pembelian yang kurang penting dan fokuslah pada kebutuhan pokok. Keuanganmu akan lebih stabil jika kamu bisa konsisten dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Jangan ragu untuk mencari tambahan pendapatan jika memang memungkinkan. Di dalam keuangan Libra yang saya lihat sepertinya ada beberapa pengeluaran tak terduga ataupun kebiasaan belanjamu yang sulit dihentikan ya brother ya. Mungkin ini kebelanjaan jajan lah kita katakan ataupun membeli ya perlengkapan atau baju segala macam lah ya. Sepertinya kebiasaan belanja ini sulit kamu kendalikan ya, sehingga membuat kerepotan untuk mengatur keuanganmu ya. Kalau di sini saya lihat pemasukanmu masih stabil ya, brother ya. Namun solusi dari saya yaitu tetapkan anggaran yang ketat dan fokuslah pada kebutuhan pokok. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan pertimbangkanlah sumber penghasilan tambahan. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Libra dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu tentang keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Libra dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri para zodiak Libra ya, saudara-saudara. Kita doakan bersama semoga hal baik selalu menghampiri. Untuk keberuntungan saya akan mengambil kartu dari atas.
Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. Eight of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, dalam waktu dekat ini, ada keberuntungan yang akan hadir dalam hidupmu. Kamu akan mendapatkan kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun di lingkungan sosial yang bisa memberikan keuntungan, baik secara materi maupun pengalaman. Jangan lewatkan peluang ini. Keberuntungan ini bisa menjadi jalan pembuka untuk kehidupan yang lebih stabil dan penuh kebahagiaan. Tetaplah optimis, karena keberuntungan seringkali datang pada mereka yang siap dan terbuka untuk menerimanya. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Libra dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu ya. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. Two of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta ingin kamu lebih fokus pada dirimu sendiri, menyembuhkan luka lama dan melangkah dengan lebih ringan. Kamu layak untuk hidup tanpa dibayangi masa lalu yang menyakitkan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Libra. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Libra, ingatlah, setiap tantangan dalam hidup adalah bagian dari proses yang membuatmu lebih kuat. Lepaskanlah masa lalumu, bukalah hatimu pada peluang baru, dan percayalah bahwa kamu akan menemukan kedamaian yang kamu cari. Kamu pantas bahagia dan layak mendapatkan yang terbaik. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.